punya sukacita sebab kami ada bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau terus menyanyikan kebaikan karena kami bersukacita bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Let's sing together. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Mula sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau menyenangkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, Tuluslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu Ini kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami Tuhan. Hanya itu Shalom teman-teman JC yang ada di rumah, kembali lagi di ibadah online Junior Church kita pada minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Satu minggu Tuhan telah Kau sertai kami dalam kehidupan kami. Sampailah kami Tuhan di minggu ini untuk bersama-sama Tuhan berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan orang lain dapat melihat Engkau dari perbuatan kami, sehingga dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Mari teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Nah, shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya semuanya yang ada di rumah? Kak Yoel harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat ya di rumah. Nah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan April nih teman-teman, di bulan yang baru, dan kita sudah masuk di minggu yang kedua teman-teman. Nah, jadi tema dari gereja kita bulan ini adalah rekonsiliasi adalah anugerah Allah. Kak Yo mau review sedikit nih apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak pembinanya di minggu yang lalu, di minggu yang pertama. Nah, jadi di minggu yang lalu, minggu pertama kita sama-sama belajar dengan tema Agent of Reconciliation. Jadi Tuhan Yesus yang telah memperdamaikan kita dari dosa-dosa kita ada agent of reconciliation. Maka dari itu kita sebagai pengikut-pengikutnya, murid-murid Tuhan, maka kita pun adalah agent of reconciliation. Kita sama-sama membawa damai bagi teman-teman kita dan memperdamaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Nah, di minggu ini, di minggu yang kedua, kita akan belajar bersama-sama dengan tema Peace for myself. Peace for myself yang berarti damai untuk diriku. Nah, jadi kenapa Kak harus ada damai untuk diriku? Dan tema bulan kita ini adalah rekonsiliasi adalah anugerah Allah. Nah, jadi teman-teman, minggu pertama kita sudah belajar agent of reconciliation. Jadi kamu adalah agent of reconciliation. Nah, jadi kamu adalah agen pembawa damai, pembawa rekonsiliasi untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, bagaimana kita dapat dipakai sebagai agent of reconciliation jika kita sendiri, diri kita sendiri belum berdamai? Maksudnya gimana Kak Yoel? Nah, jadi gini teman-teman semuanya,
dalam hidup ini kan sebagai remaja, anak-anak remaja pada usia kalian masih banyak yang terikat dan masih banyak yang belum menyelesaikan apa yang tersembunyi dalam dirinya, seperti itu, yang bergejolak dalam dirinya, seperti dosa, teman-teman. Nah, jadi dosa itu menghasilkan banyak sekali sesuatu hal yang menghambat kita untuk dapat berdamai dengan orang lain dan berdamai dengan diri kita sendiri, teman-teman. Contohnya, kita masih anak-anak remaja masih sering mencontek, melawan orang tua, menonton pornografi, teman-teman, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu membuat anak-anak remaja merasa tidak layak untuk datang pada Tuhan, tidak layak untuk disebut agent of reconciliation, dan banyak lagi hal-hal yang ditimbulkan oleh dosa tersebut, seperti insecure, tidak percaya diri, anxiety, seperti itu. Banyak hal yang bergejolak dalam pikirannya, dalam hatinya, sehingga tidak ada damai dalam diri anak-anak remaja pada saat ini, membandingkan dirinya dengan orang lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana damai yang sejati akan ada pada diri kita, sehingga kita dapat menjadi pembawa damai, menjadi agent of reconciliation bagi orang-orang di sekitar kita. Maka kita sendiri pun butuh damai untuk diri kita, teman-teman. Nah, mengapa Kak remaja perlu berdamai dengan dirinya sendiri? Nah, yang pertama, manusia tidak luput dari dosa, teman-teman. Jadi iblis itu ingin selalu mencuri kedamaian dari dalam diri manusia. Seperti tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Namun Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, teman-teman, iblis memiliki sebuah tugas, jadi untuk mencuri kedamaian apapun yang ada dalam diri manusia, mencuri, membunuh dan membinasakan, teman-teman. Jadi maka dari itu kita butuh damai dalam diri kita. Nah, yang kedua, untuk menjaga hubungan dengan sesama. Jadi mengapa Kak remaja perlu berdamai dengan dirinya sendiri? Ya, tentu agar menjaga hubungan dengan sesama. Bagaimana Kak kita dapat menjadi agent of reconciliation, berdamai dengan orang lain, sementara kita pun belum berdamai dengan diri kita sendiri, teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita berdamai dengan diri kita sendiri, agar kita dapat berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, yang ketiga, mengapa Kak remaja perlu berdamai dengan dirinya sendiri? Tentu untuk menggenapi rencana Allah dalam diri manusia. Nah, jadi rencana Allah dalam diri manusia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Nah, bagaimana itu dapat terjadi jika anak-anak remaja masih terintimidasi dengan dosa, masih insecure di dalam dirinya sendiri, masih belum mendapatkan sebuah kedamaian yang sejati? Bagaimana kita dapat menggenapi rencana Allah ketika kita sendiri belum berdamai dengan diri kita sendiri? Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menerima, yang telah menerima kasih karunia Allah, yang telah diperdamaikan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, jadi Kak, bagaimana Kak remaja dapat berdamai dengan dirinya sendiri? Nah, yang pertama, mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Jadi kita harus mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi identitas kita adalah anak-anak Allah, teman-teman semuanya. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Jadi tidak ada lagi anak-anak remaja yang percaya, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya insecure, anxiety. Tidak perlu, teman-teman, karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita adalah kepunyaannya Allah sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi merasakan hal-hal seperti itu, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita, sehingga kita diperdamaikan oleh dosa-dosa kita. Yang kedua, bagaimana remaja dapat berdamai dengan dirinya sendiri? Belajar rendah hati dan mengakui kesalahan. Nah, seperti itu, teman-teman. Belajar rendah hati dan mengakui kesalahan. Jadi terkadang ketika kita tidak melakukan kesalahan, kita telah melakukan kesalahan, namun kita tidak berani
mengakui kesalahan kita dan bertobat di hadapan Tuhan, teman-teman, seperti itu. Jadi ketika teman-teman menyadari telah melakukan sebuah kesalahan, tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan dan beranikanlah diri untuk meminta ampun di hadapan Tuhan dan bertobat. Karena seperti yang dikatakan dalam ayat kitab, jika kamu mengaku dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil sehingga Dia yang akan menyucikan kamu, teman-teman. Jadi yang kedua, belajar rendah hati dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, minta damai sejahtera yang daripada Roh Kudus. Nah, jadi bagaimana remaja dapat berdamai dengan dirinya sendiri? Yang ketiga, minta damai sejahtera yang daripada Roh Kudus, teman-teman. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Kak Yoel akan bacakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 ini dikatakan, damai sejahtera Tuhan ditinggalkan bagimu, bagi setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, teman-teman. Jadi apa yang telah Tuhan berikan, damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia di luar sana, teman-teman. Tapi damai sejahtera sejati yang akan diberikan Tuhan kepadamu ketika kamu mau membuka hati kamu pada Tuhan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera. Jadi Kak Yoel akan tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa bukalah hatimu untuk Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera sejati yang akan mengubahkan hatimu dan memberikan damai sejahtera yang kekal di dalam dirimu, sehingga kamu dapat berdamai dengan dirimu sendiri dan kamu dapat membawa damai untuk orang-orang di sekitarmu dan kamu dapat disebut agent of reconciliation. Seperti itu, teman-teman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat firman yang telah sampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami merindukan damai sejahtera yang kekal Tuhan, yang sejati, yang daripadamu untuk diri kami Tuhan. Tuhan, kiranya kami berdoa buat adik-adik remaja Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera Tuhan kepada mereka, sehingga mereka dapat berdamai dengan diri mereka sendiri Tuhan, sehingga mereka dapat berdamai dengan orang di sekitar mereka dan mereka dapat menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar mereka dan mereka dapat dikatakan agent of reconciliation Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik remaja JC Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang masih dalam pendidikan, kiranya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kepintaran, kebijaksanaan dalam masa sekolah mereka Tuhan. Kami percaya mereka akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya Tuhan masa depan yang indah telah Kau sediakan bagi anak-anak remaja JC yang hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jadikan mereka terang dan garam dimanapun mereka berada, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat mereka bermain, di tempat mereka les. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas apa saja yang dilakukan oleh anak-anak remaja JC Tuhan. Dan kami berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati Tuhan kedua orang tua kami. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan orang tua kami, Engkau Tuhan buat berhasil dan Engkau Tuhan buat beruntung Tuhan. Kami berdoa buat wadah Junior Church Tuhan, wadah di mana tempat kami bertumbuh Tuhan, di mana anak-anak remaja Tuhan datang untuk memuji memuliakan nama-Mu, sama-sama belajar firman-Mu Tuhan, dan sama-sama mengalami pengenalan yang benar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan, menjadi agent of reconciliation dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah dari departemen ini banyak anak-anak remaja yang dibawa untuk datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau pakai pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk memimpin bangsa kami dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau membangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan Tuhan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita untuk kota kudus Yerusalem. Mari sama-sama kita katakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Kiranya damai dan sentosa ada di tembok dan puri-puri-Mu. Kiranya berkat yang sama yang Kau curahkan atas Yerusalem Tuhan mengalir ke negara kami, mengalir ke kota kami, ke keluarga kami, dan sampai kepada kami Tuhan. Dan sebentar kami akan
memberikan yang terbaik untukmu Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau sucikan dan kuduskan persembahan ini agar dapat Tuhan memperluas pelayanan dan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah kami dan kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari teman-teman kita buka kedua tangan kita terima berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, serta cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.